Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Anggun Karisma dengan NIM 2221050200036. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan serta persamaan pemikiran keempat tokoh tentang mekanisme pasar serta dikontekstualisasikan di Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf memiliki pemikiran mengenai mekanisme pasar yang mana beliau menekankan adanya perlindungan hak milik serta keadilan dalam pajak. Kemudian yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menekankan adanya keadilan dalam bertransaksi serta beliau menolak adanya praktek monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menekankan adanya keadilan dalam distribusi kekayaan. Beliau juga mengaitkan antara ilmu faktor-faktor sosial dengan sejarah. Kemudian yang keempat yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali menekankan etika dalam berbisnis serta beliau juga menekankan adanya keadilan dalam bertransaksi. Nah, dari pemikiran keempat tokoh ini dapat disimpulkan bahwa beliau berempat memiliki kesamaan dalam pemikiran mekanisme pasar, yang mana sama-sama menekankan adanya keadilan serta pentingnya peran pemerintah dalam mengatur atau mengontrol perekonomian. Kemudian dari pemikiran-pemikiran keempat tokoh ini dapat dikontekstualisasikan di Indonesia yang dampaknya dapat menyebabkan pertumbuhan di Indonesia. Jika pemikiran keempat tokoh ini dikontekstualisasikan di Indonesia, maka akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, serta akan menciptakan keadilan dalam bertransaksi, beretika dalam perekonomian, serta akan meminimalisir adanya dampak negatif dari perekonomian. Kemudian yang kedua yaitu mengisi tabel biaya produksi berikut, yaitu terdiri dari Q, FC, VC, TC, AC, AFC, AVC, serta MC. Nah, TC diperoleh dari jumlah antara FC ditambah dengan VC. Contohnya 5.000 ditambah 1.500 jumlahnya 6.500. Kemudian 5.000 ditambah 1.650 jumlahnya 6.650. Kemudian seterusnya. Kemudian AC diperoleh dari TC dibagi dengan Q. Contoh yang pertama yaitu 6.650 dibagi dengan 10 sama dengan 665. Yang kedua yaitu 6.800 dibagi dengan 20 yaitu 340 dan seterusnya. AFC diperoleh dari FC dibagi dengan Q. Jadi contohnya yang pertama 500 dibagi 10 5.000 dibagi 10 sama dengan 500. 5.000 dibagi 20 sama dengan 250. Kemudian seterusnya. Yang selanjutnya yaitu AVC yang diperoleh dari VC dibagi dengan Q. Contohnya yang pertama 1.650 dibagi 10 sama dengan 165 dan seterusnya. Kemudian MC diperoleh dari delta TC dibagi dengan delta Q, yang mana nilai TC yang pertama dikurangi dengan nilai TC yang kedua dikurangi dengan nilai TC yang pertama, kemudian dibagi dengan 10 yang hasilnya 15. Contohnya 6.650 dikurangi 6.500 sama dengan
sama dengan 150. Nah, 150 dibagi 10 sama dengan 15. Yang ketiga yaitu kurva permintaan serta penawaran. Berikut merupakan kurva penawaran serta permintaan, yang mana kurva-kurva berikut akan bergeser apabila dipengaruhi oleh harga atau selain harga. Contohnya kurva penawaran. Kurva penawaran bisa bergeser ke kanan atau ke kiri apabila dipengaruhi oleh harga itu sendiri, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, serta pajak. Kemudian kurva permintaan dapat bergeser apabila dipengaruhi oleh jumlah penduduk, selera, pendapatan, dan juga pengaruh atau faktor-faktor lainnya. Penawaran atau permintaan tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, di mana yang menekankan pada keadilan serta terjadinya kemaslahatan bersama. Keempat yaitu distribusi produk dan distribusi jasa. Distribusi adalah peningkatan atau pembagian kekayaan sehingga kekayaan dapat merata. Nah, distribusi produk contohnya kita bisa membagikan atau menyedekahkan barang kepada orang lain. Kemudian distribusi jasa. Distribusi jasa kita bisa melakukan menge-share video di sosial media, di TikTok atau di IG tentang informasi-informasi penting dan bermanfaat, atau kita bisa menggunakan tenaga kita untuk membantu orang lain. Yang kelima yaitu distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi di dalam pasar. Nah, penyimpangan di dalam pasar atau distorsi pasar dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bainajasi atau distorsi permintaan. Yang kedua yaitu ihtikar, yang mana ihtikar merupakan penyimpangan penawaran. Yang ketiga yaitu taksir, penyimpangan terhadap harga. Ada juga penyimpangan yang lainnya yaitu tadlis dan juga tagrir atau gharar. Mengenai distorsi pasar, pemerintah memiliki peran dalam menangani hal ini. Yang pertama, bisa dengan resolusi subsidi. Kemudian kedua, mengurangi tarif atau mempermudah perizinan. Kemudian ketiga, bisa dengan melakukan kebijakan moneter yang seimbang. Kemudian menciptakan kesejahteraan sosial.